Pandemi membuat pemerintah memutar otak demi mendatangkan penerimaan negara. Di saat defisit melebar, penerimaan pajak malah terkontraksi. Salah satu langkah adalah mengganti sanksi pidana menjadi sanksi denda. Tapi apa Anda rela kalau para pengemplang tidak dipenjara? Kita bahas singkat dalam defisit APBN melebar, pajak dikejar. Kita langsung lihat slide yang pertama. Pertama kita akan lihat defisit APBN di 2021 ini. Kalau berdasarkan data per April 2021, APBN kita defisit 138,1 triliun rupiah. Artinya ini adalah 13,7% dari target defisit 2021 sebesar 1.006,4 triliun rupiah. Jumlah ini memang lebih rendah dari bulan Maret di mana defisit pada saat itu mencapai 144,2 triliun rupiah. Namun ketika kita lihat dari data year on year di April 2020, defisit APBN sebesar 74,5 triliun rupiah. Artinya defisit di tahun ini melebar hingga 63,6 triliun rupiah atau lebih dari 46% dari tahun kemarin. Defisit melebar, tapi bagaimana dengan pendapatan negara? Kita akan lihat di April 2021 pendapatan negara sebesar 585 triliun rupiah. Jumlah ini artinya 33,5% dari target APBN 2021 yaitu 1.743,6 triliun rupiah. Kalau kita bandingkan dengan April di 2020 memang ada pertumbuhan karena waktu itu sebesar 549,4 triliun rupiah. Artinya tumbuh 6,5% gitu ya. Tapi kalau kita bedah lebih rinci lagi, pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan pajak justru berkurang. Di April 2021, penerimaan pajak sebesar 374,9 triliun rupiah. Di 2020 justru 376,6 triliun rupiah. Artinya ini sudah minus 0,5% secara year on year. Di sisi lain belanja negara justru juga meningkat hingga 15,9% secara year on year. Di April 2021 ini jumlahnya 723 triliun rupiah. Jadi seperti itulah keadaan APBN kita menghadapi pandemi. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 terkait perluasan ruang defisit fiskal, ini masih aman sebenarnya sampai di atas 3% dari PDB hingga tahun 2022 nanti. Di April kemarin ini baru 0,83%. Tapi mengingat di 2020 kemarin mencapai 6,09% dan diproyeksi di 2021 ini defisit menurun hingga 5,69% dan di 2022 nanti mencapai 4,85%. Artinya di 2023 nanti pemerintah harus menekan defisit hingga 1,88% agar sesuai dengan outlook pemerintah. Namun bagaimana di tahun ini? Masih panjang jalan yang harus diperjuangkan untuk mencapai angka sesuai dengan proyeksi. Maka itu ada wacana meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya dengan melakukan perubahan pada besaran pajak orang-orang kaya. Kita akan cek seperti apa di slide berikutnya. Orang kaya yang seperti apa nih? Ternyata kenaikan tarif pajak penghasilan orang pribadi atau PPHOP ini hanya khusus untuk orang kaya dengan penghasilan 5 miliar rupiah ke atas per tahunnya. Kenaikannya sebesar 5% dari tarif PPh saat ini yaitu sebesar 30%. Sedangkan untuk layer lainnya ini tidak berubah. Penghasilan dari 500 juta hingga 5 miliar ini masih 30% begitu lah ya. Lalu juga yang dari 250 hingga 500 juta ini 25% begitu. Lalu dari 50 juta hingga 250 juta 15% dan penghasilan hingga 50 juta per tahun dikenakan 5%. Nah, kalau menurut Menteri Keuangan hanya sedikit golongan masyarakat yang akan masuk dalam kategori penghasilan di atas 5 miliar rupiah per tahunnya. Sehingga peningkatan tarif ini dianggap bisa menciptakan keadilan di masyarakat. Nah, perubahan tarif ini nanti akan masuk dalam RUU KUP di prolegnas prioritas di 2021 ini. Nah, selain rencana perubahan PPHOP untuk orang kaya, Sri Mulyani juga mengajukan perubahan ketentuan untuk sanksi bagi pengemplang pajak atau orang yang dengan sengaja memanipulasi penghasilannya dan menyebabkan kerugian negara. Seperti apa? Kita akan coba cek slide berikutnya. Jadi kalau menurut Undang-Undang KUP pasal 38 dan 39 ini ada dua jenis sanksi bagi para pengemplang pajak. Yang pertama, sanksi pidana berupa penjara mulai dari 6 bulan hingga paling lama 6 tahun. Kalau diulang dalam masa setahun setelah dilepaskan dari penjara, maka hukuman kurungannya bisa dikali 2. Nah, aturan ini menurut Sri Mulyani tidak diperlukan di saat negara tengah mengalami defisit APBN dan membutuhkan penerimaan lebih besar akibat serangan corona. Kalau menurut Menkel lebih baik diganti saja dengan sanksi denda sehingga bisa mendapatkan lebih banyak uang.
Nah, sanksi dan denda sendiri tadinya besarannya 2 kali jumlah pajak terutang hingga paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang. Apakah akan diperbesar nilainya? Nah, ini belum ada kepastian juga. Tapi yang jelas kalau sanksi pidana ini hilang artinya semua akan dikenakan denda saja. Ini juga sudah disampaikan dalam rapat dengan Komisi 11 DPR Senin kemarin di mana Menko meminta dukungan DPR. Di mana fokus hanya pada revenue dan kerjasama dengan mitra dalam penagihan perpajakan ini. Menurut Menteri memang langkah ini dianggap efektif juga untuk mendorong pemerintah keluar dari pandemi COVID-19. Seluruh negara di dunia menurutnya juga sedang mencoba meningkatkan penerimaan pajak sehingga memang di situasi extraordinary seperti ini harus ada adaptasi juga dari segi undang-undang begitu ya. Kalau kita berkaca pada negara maju seperti Amerika Serikat ini juga sama. Menteri Keuangan Janet Yellen meminta pemimpin perusahaan membayar pajak yang lebih tinggi untuk mendukung anggaran stimulus pemerintah. Yellen mengatakan pajak dari sektor usaha juga dapat menopang serikat pekerja dan menurunkan hambatan persaingan asing. Pengenaan pajak yang lebih progresif juga disampaikan oleh Presiden Asian Development Bank Masatsugu Asakawa di bulan Maret lalu. Kalau menurutnya negara ASEAN ini sudah menggelontorkan nilai stimulus fantastis selama penanganan pandemi, yaitu lebih dari 6.000 triliun rupiah yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan pajak yang menurun. Nah, sebagai langkah pemulihan disebut juga kalau negara-negara di ASEAN termasuk Indonesia diminta memperkuat mobilisasi sumber daya domestik termasuk pengenaan pajak yang lebih progresif. Bukan hanya terhadap pajak pendapatan dan properti, bahkan sampai pajak karbon. Lalu juga sempat disebut soal kerjasama pajak internasional sebagai upaya pengawasan terhadap potensi pelanggaran pajak. ADB juga bahkan berencana meluncurkan pusat regional untuk mobilisasi sumber daya domestik dan kerjasama pajak internasional yang menurutnya bisa mendorong kolaborasi di antara otoritas fiskal ASEAN. Wah, semakin nggak bisa kabur nih para pengemplang pajak ya. Ini artinya langkah yang dilakukan Menteri Keuangan sejalan dengan semangat ASEAN juga, bahkan juga di negara maju yang juga mau menggenjot penerimaan pajaknya. Memang pemerintah harus memutar otak sedemikian rupa demi COVID-19 ini. Kita harapkan bisa menuntun Indonesia keluar dari resesi dan juga mencapai target yang lebih baik lagi. Dan berikutnya emiten